Saya bangga pemerintah renovasi bangunan ini untuk ditempati peserta PON 20 baru akan ditempati para calon imam. Katanya ketika melakukan kunjungan di kompleks para calon imam di Kelapa Lima, Kamis 26 Agustus 2021. Selain itu, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang aktif secara swadaya membangun pagar kompleks seminaris. Ini tanda bahwa umat kita tidak pasif, tapi aktif membangun kompleks seminaris dengan caranya masing-masing. Saya bangga sekali, katanya. Luar biasa. Ya. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah merenovasi tempat ini. Pertama untuk dijadikan pemakaian PON, tapi kemudian akan diserahkan kepada Keuskupan, dan Keuskupan ini akan memakai sebagai pertama-tama tempat pembinaan calon-calon imam. Jadi, terima kasih ya kepada pemerintah. Jadi gedung ini mempunyai arti yang sangat besar untuk masa depan dari Keuskupan. Jadi pemerintah harus bangga bahwa sesudah dipakai PON, akhirnya akan dipakai untuk tempat pembinaan para calon imam Keuskupan Agung Merauke. Yang malah selain untuk dipakai oleh para seminaris, ini juga bisa dipakai sebagai tempat retret atau tempat pertemuan-pertemuan yang lain, supaya ada pemasukan juga. Ada sejumlah umat kita yang secara swadaya dan mandiri selama ini mereka bekerja untuk khususnya pagar untuk kompleks seminar ini, Bapak Uskup. Nah, spirit untuk untuk umat-umat kita yang belum berpartisipasi dan memberi spirit juga kepada mereka yang sudah bisa berpartisipasi seperti apa, Bapak Uskup? Jadi tentu saja saya sepantasnya sebagai Uskup Agung Merauke bersyukur bahwa umat kita bukan umat yang pasif, tapi umat yang aktif, umat yang punya concern ya untuk pembinaan calon-calon imam Keuskupan Agung Merauke. Jadi terima kasih ya saya ucapkan kepada umat yang terlibat. Ini sangat penting dan sangat berarti, dan ini menjadi kebanggaan dari Keuskupan Agung Merauke bahwa awam terlibat di dalam pembinaan, persiapan pembinaan dari para calon-calon imam. Luar biasa. Semoga makin banyak awam yang mau ikut terlibat. Tentu saya harap terlibat secara gratis ya. Jadi jangan mengharapkan misalnya nanti kalau saya kerja ada balasan. Balasan saja dari Tuhan ya. Nanti Tuhan kasih balasan masuk surga. Pasti tidak ada yang kerja di sini yang masuk neraka kecuali dia buat-buat jahat, ya sudahlah. Tapi pasti masuk surga ya. Amin. Amin ya. Oke ya. Masih Bapak Uskup. Apa lagi? Ini Keuskupan Agung Merauke ini terdiri dari 3 kabupaten, Bapak Uskup. Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Mapis. Seharusnya Keuskupan Agung Merauke dari soal kemandirian keuangan sebenarnya ketika partisipasi pemerintah daerah untuk mendukung keuskupan itu berjalan, seharusnya tidak susah gitu, Bapak. Pasti tidak susah. Kira-kira. Saya rasa tidak susah. Cuma bagaimana pengaturan keuangan yang tidak beres ya. Ada di beberapa kabupaten dibantu oleh pemerintah, tapi tidak dipakai dengan sebaik-baiknya. Ada yang korupsi. Sekarang tidak bisa lagi. Saya akan lihat siapa yang korupsi, saya suruh masuk penjara. Tidak boleh. Ini bantuan dari pemerintah untuk kebaikan Keuskupan Agung. Tidak bisa dipakai untuk hal-hal lain ya. Tidak boleh ya. Itu jahat itu menurut saya. Jadi sekarang saya sudah bergerak di wilayah-wilayah lain juga sementara bangun seminari di Bovendigul, di Kempi. Jadi biarkanlah mereka, kita di sini, mereka di sana sementara bangun juga. Oh begitu, Bapak Uskup. Berarti dukungan dari 3 kabupaten itu untuk membesarkan keuskupan itu. Ya, masing-masing. Mereka bisa mengembangkan sendiri-sendiri di setiap di sana, kabupaten. ya. Sana sudah dirikan seminari kok, sudah mulai tahun ini ya. Seminari pertama ya. Seminari pertama. Supaya mereka tamat dari sana, mereka datang masuk di sini. Jadi di sana pemerintah juga saya akan minta bertanggung jawab atas seminari-seminari di sana. Dan mereka, pemerintah sudah siap. Ada di Kimam juga. Jadi Kimam
maupun dia Tanah Merah, Kumbe dan Kepi. Sudah ada seminaris. Bapak Uskup, ada satu hal menarik Bapak Ya, Uskup. Banyak pejabat-pejabat Katolik, tapi mengabaikan pengusaha-pengusaha Katolik. Bahkan itu tuh mereka tidak memperhatikan itu tuh pengusaha-pengusaha Katolik. Kira-kira harapan Bapak Uskup seperti itu? Pertama dulu ampuni itu pejabat-pejabat itu ya, supaya mereka bertobat ya. Kalau tidak mereka masuk neraka semua dan sebagainya. Tapi barangkali di masa lalu tidak ada yang mengajak ya. Situasi tidak memungkinkan. Karena saya sekarang memungkinkan, silahkan. Pejabat punya tugas tertentu, pengusaha punya tugas tertentu. Tapi mari kita kerjasama. Tapi juga kita jangan paksakan. Orang punya hati jangan paksakan ya. Sebaik mesti bantu dengan kerelaan hati. Supaya Anda terlibat dalam panitia seminari, kerelaan hati, jangan paksakan ya.